Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Zaki Fajar Hidayat Dawai dari Rekayasa Perancangan Mekanik. Jadi hari ini kita bakal mempresentasikan apa itu list dan array. Bentar. Nah, yang pertama tuh ada namanya tuh, kita bakal bahas tentang latar belakang. Dalam dunia pemrograman, pengelolaan dan penyimpanan data menjadi hal yang sangat penting. Seiring bertambahnya kompleksitas tugas dan jumlah data, diperlukan struktur data yang mampu menyimpan, mengakses, dan memanipulasi kumpulan nilai secara efektif. List dan array merupakan dua struktur dasar yang paling sering digunakan di berbagai bahasa pemrograman. Oke. Terus apa itu kita punya definisi. Definisi dari list. List adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen secara terurut. List bersifat dinamis, artinya jumlah elemen dapat bertambah atau berkurang. List juga dapat menyimpan berbagai tipe data, sekaligus heterogen. List sangat fleksibel dan mudah digunakan untuk operasi manipulasi data seperti menambah, menghapus, maupun mengakses elemen. Adapun array adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan elemen dengan tipe data yang sama yang digunakan secara berurutan dalam memori. Array biasanya memiliki ukuran yang tetap sejak awal, deklarasi dan efisien untuk operasi yang melibatkan banyak data bertipe sama. Seperti perhitungan numerik, akses elemen pada array dilakukan dengan indeks dan sangat cepat 0,1 karena penempatan memori yang bersebelahan. Adapun tujuan itu menjelaskan pengertian konsep dasar list dan array dalam pemrograman, memahami perbedaan utama antara list dan array, memberikan contoh penerapan list dan array dalam kode pemrograman, membantu memilih struktur data yang tepat sesuai kebutuhan aplikasi, meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya pemilihan struktur data yang efisien dalam pengelolaan data. Terus kita punya materi, list digunakan ketika pertama itu membutuhkan fleksibilitas tipe data dari berbagai jenis data. Kedua, sering melakukan penambahan atau penghapusan elemen. Ketiga, ukuran data bisa berubah-ubah selama pemrograman berjalan. Keempat, tidak memerlukan efisiensi tinggi dalam numerik. Dan adapun materi kedua, semua data bertipe sama, seluruh angka, ini array ya, membutuhkan efisiensi memori dan kecepatan proses, terutama untuk data numerik berskala besar. Ukuran data sudah diketahui sejak awal pemrograman, banyak melakukan operasi matematis atau komputasi vektor matriks, ini array. Adapun kesimpulan, list dan array adalah dua struktur dasar yang sangat penting dalam pemrograman. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan, programmer dapat memilih struktur data yang paling sesuai dengan kebutuhan. Pilih yang tepat akan membuat program lebih efisien, mudah dikelola, dan optimal dalam penggunaan sumber daya komputer. Nah, sekian ininya presentasinya. Sekarang kita bakal buat flowchartnya dulu. Flowchart supaya lebih gampang untuk kita tahu alur dari pembelajaran kita. Pertama kita bakal buat mana ya, ini kita bakal taruh ini, terus nah ini kita isi mulai oke. Terus kita hubungkan ke sini, ini kita hubungkan, kita buat bahan-bahannya, oke. Terus kita tarik lagi ini, ini tarik, terus kita berikan skor. Kita berikan skornya, berikan skor. Nah,
Oke, terus kita terus-terusnya kita sapa pengguna, sapa kita kita pindahin sini aja biar lebih gampang. Kita sapa pengguna dan tanyakan bahan-bahannya. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu ya, ini agak ribut karena di kawasan saya sedang dilakukan pembangunan atap. Jadi saya sebelumnya mohon maaf karena ini ribut. Terus kita taruh ini. Kita tanyakan bahan yang pertama itu apa? Tanyakan bahan yang ke satu. Oke, yang ke satu. Terus apakah itu terdapat di daftar atau enggak? Apakah terdapat di daftar? Oke. Kalau itu terdapat di daftar, kita bakal buat itu sukses. Kita hubungkan, kita bakal tuliskan selamat. Oke. Terus kalau misalkan setelah itu kita bakal berikan skor. Oke. Berikan skor. Oke. Nah, kalau misalkan itu enggak terdapat di daftar, kita bakal buat kode error. Tuliskan error. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Kita bakal rapikan sedikit. Oke, karena sudah, terus kita copy ini. Ya, cepat. Kita tempel, hubungkan. Oke, kita hubungkan. Kita bahan yang kedua. Bisa selamat dan berikan. Oke. Kita copy lagi. Oh, tadi ada konfirmasi ya. Ctrl V lagi. Oke. Di sini. Terus kita tarik ini. Oke. Saya juga mohon maaf jika suara saya itu kurang besar karena sedang sakit. Ini ketiga, bahannya yang ketiga. Terus kita rapikan. Terus kita tuliskan permainan berakhir. Kita cetak skor. Permainan berakhir. Terus kita bakal cetak skor. Oke, terus gabungkan. Terus kita simpan.
save as. Oke, save. Coba udah benar ya. Cancel. Mana ya? Aduh. Export as PNG. Oke, export. Save. Terus kita lihat. Oke, ini dia. Oke. Permainan di Scratch dan di Python. Tapi awal-awal kita bakal buat di Scratch dulu. Nah, kita bakal buat permainan itu namanya tuh tebak bahan, permainan tebak bahan. Sesuai dengan di foto tadi, kita bakal tebak bahannya. Oke. Yang pertama kita masuk ke ke event, terus kita tarik bendera hijau. Terus masuk ke variabel. Kita setting, kita buat variabel score. Oke. Kita buat variabel score. Terus kita tarik, kita setting variabel score. Terus kita katakan halo. Kita sapa. Katakan halo. Terus kita bakal masuk ke kontrol, kita tambah waktu supaya hello ini terbaca. Jadi dia nggak langsung melanjutkan ke perintah terakhir. Kita taruh itu 2 detik. Terus kita tanyakan bahan yang pertama itu apa. Itu Pak. Halo, selamat datang. Di permainan tebak bahan. Oke. Kita tambah tanda seru. Mana tanda seru? Saya sebelumnya mohon maaf sekali lagi, suara saya kurang kuat karena saya sedang sakit, sedang tidak enak badan. Mana tanda seru? Tanda seru. Berarti permainan tebak bahan. Tanyakan bahan yang pertama itu apa? Bahan yang pertama ke satu apa? Terus kita bakal terus kita ke variabel bahan ke 1. Kita buat bahan ke 1, tertarik, terus kita isi answer bahan yang ke 1. Oke. Terus kita masuk ke if else. Mana if else? Nah, oke. Terus kita bakal masuk ke variabel, kita make a list bahan-bahan. Oke. Kita bakal buat list bahan-bahan untuk membuat sup. Oke. Terus kita bakal tarik bahan yang pertama. Oke. Bahan untuk buat sup itu yang pertama tuh ada sup ayam. Terus ada lada, dan ada bawang. Nah, oke. Terus kita masuk ke looks, kita bakal katakan say hello. Kita tarik hello, terus kita taruh join. Nih, join.
Terus kita taruh ke variabel lagi, kita tarik ini. Selamat, kita bakal buat selamat Anda berhasil menebak bahan yang pertama berupa coba ya kita tes dulu ya. Selamat permainan tebak bahan ayam. Oh, ini karena ini belum lengkap ini belum lengkap dia. Terus kita change, taruh kita pakai taruh skor. Terus katakan Anda gagal menebaknya. Anda gagal menebaknya. Coba kita mulai. Ayam. Kok nggak muncul ya? Ada. Mana gagal menebaknya? Ini berhasil tapi kok ayam. Mana gagal menebaknya? Kok bisa gagal ya? Ayam. Mana gagal menebaknya? Ini ada yang salah sepertinya di kode kita. Kita bakal cari lagi. Gimana yang salah ya? Bahan yang pertama coba ayam. Coba tes halusinasi tebak bahan ayam. Sama Anda berhasil. Tadi sepertinya terjadi error. Jadi dia gagal karena itu error. Kita bakal duplikat lagi. Terus kita satukan lagi. Kita satukan. Bahan yang kenapa nih? Itu kok sering banget error ya? Bahan yang kedua apa? Terus kita buat variabel bahan kedua. Bahan kedua mana ya? Bahan kedua. Bahan yang ketiga sekarang. Kita bakal buat variabel lagi bahan ketiga. Setting bahan ketiga. Terus ini kita tarik di bahan ketiga. Ini juga kita tarik ke bahan ketiga. Nah, kita buang dan kita buang. Terus kita coba sampai datang di menebak bahan. Sepertinya terjadi error lagi. Sampai datang di permainan tebak bahan.
ayam. Oke, ini sekarang tambah lada. Oke, bawang sama apa sih? Oke, kita sepertinya lupa menambahkan waktu, jadi dia langsung ke perintah terakhir. Wah, oke, tekan waktu lagi 2. Bahan ini kita lupa buat bahan yang ketiga. Oke, juga ini lupa kita ganti ke 2. Oke, nah tapi kan ini kan dia kurang menantang jadinya, gara-gara ini kita dapat lihat variabel. Jadi kita coba sembunyikan aja variabelnya. Kita bakal ambil ini hide list dan kita taruh sini. Jadi kalau kita ntar jalanin dia bakal hilang. Oke, bahan yang pertama ayam. Oke, kedua lada. Apa tadi lada? Lada, bahan gitu bahan bawang. Nah, oke. Terus kita bakal nambahin say, kita bakal cari waktu. Aduh, waktu 2 detik. Terus kita say kita cari join kan kita bakal taruh ini variabel skor. Oke, permainan berakhir. Bakal buat permainan berakhir. Total poin yang Anda punya adalah oke, terus kita bakal taruh show list. Jadi akhirnya kita dapat melihat semua daftarnya atau semua listnya. Oke, coba kita buat salah-salahan dulu ya. Nah, Anda gagal menebaknya. Oke, agak gagal juga. Yang terakhir bawang. Pada kode perjalanan semestinya. Oke, kemudian berakhir. Total poin yang Anda punya adalah poin. Ini kita taruh spasi. Oke, nah coba kita jalankan lagi. Bakal hilang. Hello, selamat datang di beberapa bahan. Yang pertama apa? Ayam. Oke, lada. Yang kedua itu lada bahannya. Oke, yang ketiga itu bahannya bawang. Oke, nah berarti kode itu udah perjalanan semestinya. Lanjut nih, belajar cara membuat list dan array di Scratch. Pada video kali ini kita bakal buat di Python ya. Jadi yang pertama itu kita bakal buat list bahan-bahannya. List bahan-bahan. Jangan lupa untuk kita taruh garis bawah bahan-bahan, terus kita samakan. Nah,
Bahan-bahannya tuh tadi itu kan kita tuh ada namanya tuh ayam. Aduh, ada ayam. Ayam, terus lada. Lada, terus ada juga ada juga tadi bawang putih, bawang. Oke, terus tutup, tar bawang. Oke, bawang. Terus kita buat skor. Aduh, skor sampai dengan no. Oke. Selanjutnya kita bakal ngeprint kata-kata sambutan. Print, kita bakal sambut halo, jangan lupa tanda petik 2, halo, koma, terus selamat datang, selamat datang di permainan tebak bahan makanan, mainan tebak bahan makanan, oke. Terus kita bakal buat bahan 1, jangan lupa garis bawah 1, terus kita input kita ini kan tebak bahan makanan yang pertama, tebak bahan makanan yang pertama, apa, oke. Itu bahan makanan pertama. Terus kita pakai fungsi if bahan enter bahan yang pertama, in bahan-bahan kok bisa tuh, bahan-bahan kita bakal print kok di sini ya, print ini kamu berhasil menebaknya, oke. Kamu berhasil menebak, kita bakal buat kamu berhasil menebak bahan bahan makanan yang pertama. Nah, terus kita enter atau kita lanjut. Kita buat juga skornya, skor plus minus sama dengan 1. Nah, kita bakal buat else jika lainnya print
print kamu gagal, makanya kita tuh jangan lupa untuk selalu menggunakan petik 2. Kamu menebak bahan makanan yang pertama. Nah, ya udah jadi nih. Terus kita tinggal coba aja nih, tinggal kita coba pasti nggak. Tebak bahan makanan yang pertama apa? Ayam. Coba ayam. Kamu gak semuanya tebak bahan makanan kamu. Oke. Aduh, kita lupa menambahkan time slip, time import. Bakal buat time dulu. Time. Oh, salah. Import time. Oke. Import time. Terus kita taruh di sini print, di bawah print ya, di bawah print time slip. Oke, 2 detik aja, 2 detik biar nggak kelamaan dan nggak kecepatan. Kenapa kita pakai 2 detik? Biar nggak kelamaan dan biar nggak kecepatan. Nah, selanjutnya kita bakal copy aja nih, biar cepet. Jadi nggak perlu ngetik lagi. Kita bakal copy, terus kita Ctrl V. Nah, ini tinggal kita ganti-ganti aja dah. Tinggal kita ganti-ganti bahan yang kedua. Ini kita juga buat bahan yang kedua. Oke. Ini juga kita ganti nih, bahan yang kedua apa? Yang kedua apa? Bahan-bahan. Kamu kasih dua bahan makanan yang kedua, ini kita ganti juga yang kedua. Oke. Ini juga kita ganti. Nah, kedua. Terus jangan lupa untuk kita tambahkan time slip sini. Time titik slip. Kok ini slip. Oke, kurang lebih 2 detik aja biar gampang. Biar nggak kelamaan dan nggak kecepatan ya. Terus kita copy lagi bahan makanan yang ketiga. Ini kita ganti juga yang ketiga. Terus ini kita ganti yang ketiga. Oke, ini kita ganti yang ketiga. Ini kita ganti juga yang ketiga. Oke. Selanjutnya karena sudah, kita bakal nambahkan ini, kita taruh terus kita print permainan selesai. Jangan lupa tanda petik permainan selesai. Oke. Terus kita tambahkan plus. Kita lupa keluar. Ini terus tambahkan plus, tambahkan petik 2 supaya ada spasi. Spasi. Oke. Terus kita tambahkan lagi plus. Terus jangan lupa kita pakai score. STR itu untuk apa sih fungsinya? Itu untuk menjumlahkan. Soalnya kan dia ini kan tadi ini kan nilai 1, terus nilainya tuh 1, terus ini kenapa sih maksudnya ini 1, jadi dia bakal menjumlahkan. Terus kita tambahkan spasi.
petik 2. Ini fungsinya apa? Petik 2 dia biar spasi, biar jadi ntar dia tuh nggak mepet. Poin. Oke, jangan lupa petik 2 nya. Aduh, ini kita lupa tambah plus. Oke. Terus jangan lupa time sleep. Terus 2 detik. Oke. Terus kita print bahan-bahan. Nah, terus kita coba permainannya. Oke. Halo, selamat datang. Tebak bahan makanan yang pertama, ayam. Oke. Yang kedua, lada. Kamu harus dulu pernah kenal. Yang ketiga, bawang. Oke. Makanan selesai. Oke, sekarang coba kita gagalkan. Bahan makanan yang pertama tuh asal-asal aja nih. Oke, yang kedua kita coba lada. Oke, yang ketiga, yang ini asal-asal. Oke, kita dapat 1 poin dan yaps. Oke, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika suara saya terlalu kecil atau terlalu bising, dikarenakan saat ini kondisi kos saya sedang dalam masa perbaikan dan saya juga sedang sakit. Sekian dari saya akhiri videonya. Semoga teman-teman sekalian paham apa yang sudah saya ajarkan dan mengerti.